Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama saya Ustazah Dita. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan terus diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Karena seperti kata mutiara Imam Syafi'i, barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau sesaat ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Anak-anak, apakah hiburanmu selama menghabiskan waktu di rumah? Tentunya banyak sekali bukan? Pasti salah satunya ada yang menghabiskan waktu dengan membaca buku. Berkaitan dengan membaca buku, cerita pendek yang kita sebut dengan cerpen biasanya menjadi alternatif sarana hiburan yang mengedukasi dikala kita senggang, sehingga dapat dikatakan cerpen berfungsi sebagai sarana mengembangkan ide dan kreativitas, sarana hiburan bagi pembaca, dan sarana edukasi karena di dalamnya terdapat nilai-nilai dan amanat. Bahkan dalam Al-Quran dijabarkan mengenai kisah-kisah Nabi, yaitu dalam surat Hud ayat 120, yang artinya, dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, dengan belajar cerpen diharapkan kita juga mempunyai sikap diri positif. Baik anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita akan menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Yuk simak terus ya video pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Nah, sebenarnya apa itu cerpen? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kelima, cerita pendek adalah kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Mengapa disebut dengan pendek? Karena pertama, kurang dari 10.000 kata. Kedua, beralur tunggal atau lurus. Ketiga, tokoh tidak mengalami perubahan nasib. Keempat, dapat selesai dibaca sekali duduk. Kelima, memuat cerita kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada 5 nilai yang biasa dimuat dalam cerpen. Nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Berikutnya, kita akan memasuki unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen dibagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik cerpen meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan ungkapan, serta amanat. Unsur-unsur ekstrinsik cerpen meliputi latar belakang penulis, latar belakang masyarakat penulis, dan nilai-nilai atau pandangan hidup penulis. Macam-macam unsur intrinsik cerpen. Pertama, tema. Tema adalah ide dan gagasan yang melatar belakangi sebuah cerpen. Kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam cerpen. Kemudian penokohan adalah penggambaran watak atau karakter pada tokoh. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Keempat, latar. Latar adalah penggambaran terjadinya cerita dalam cerpen. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara menempatkan diri pengarang dalam melihat peristiwa dalam cerpen tersebut. Keenam, gaya bahasa dan ungkapan. Gaya bahasa dan ungkapan adalah cara seseorang pengarang menguraikan cerpen dengan pemilihan kata yang bersifat imajinatif. Dan yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerpen. Selanjutnya, macam-macam unsur ekstrinsik cerpen. Pertama, latar belakang penulis meliputi pengalaman pribadi penulis, riwayat hidup penulis, dan aliran sastra penulis. Kedua, latar belakang masyarakat meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Ketiga, nilai atau pandangan hidup adalah nilai-nilai yang melekat di lingkungan sekitar pengarang yang mempengaruhi dalam menulis cerpen. Nah, demikian pembahasan materi unsur-unsur pembangun cerpen. Mari
kita coba analisis unsur-unsur pembangun cerpen tersebut dalam kutipan cerpen berjudul Sang Pengajar karangan Prameswari Nur Setiorini. Dilihat dari segi tokoh dan penokohan, latar, dan sudut pandang dengan memberi warna dalam kutipan cerpen berikut ini. Anak-anak, dalam cerpen Sang Pengajar terdapat beberapa warna. Warna biru menunjukkan tokoh, warna merah muda menunjukkan penokohan, warna jingga menunjukkan latar tempat, warna kuning menunjukkan sudut pandang tokoh, dan yang terakhir warna hijau menunjukkan latar waktu. Nah, demikian penjelasan Ustadzah mengenai analisis unsur-unsur pembangun cerpen. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Saksikan terus video pembelajaran di YouTube Al Muslim Jatim. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.